Laboratorium BK Kelompok. Baik, selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak apa itu BK Kelompok? BK Kelompok merupakan layanan konseling dalam suasana kelompok, yang mana peserta didik berjumlah 5-10 orang yang dipimpin langsung oleh konselor sebagai pemimpin melakukan aktivitas kegiatan belajar bersama. BK Kelompok ini memiliki tujuan untuk melatih keterampilan sosial, mengembangkan rasa kepercayaan diri, serta mengentaskan masalah. Selain itu, BK Kelompok juga memiliki manfaat untuk menumbuhkan rasa percaya diri, melatih bekerja sama secara tim, dan juga empati, dan juga mengembangkan keterampilan sosial. Mari kita sama-sama saksikan video layanan BK Kelompok tanpa berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya udah pada kenal ya sama Ibu, namanya siapa? Sudah. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok, yang dimana tema untuk hari ini kita bakalan membahas strategi untuk mendapatkan belajar yang efektif. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi bersama agar kita dapat menemukan nih solusi agar kita dapat mempelajari sesuatu dengan kemampuan kita gitu ya. Sebelumnya udah ada yang pernah belum jadi ikut bimbingan kelompok kayak gini? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suasana belajar yang dimana kita melakukan kondisi belajarnya ini secara berkelompok dengan tema yang sudah Ibu tentukan. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, temanya seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Baik, di sini Ibu mengatur ketua kelompok ya. Untuk ketua kelompoknya siapa yang mau jadi ketua? Saya baik. Oke. Atas nama siapa Kak? Rizka. Oke, Kak Rizka ya. Jadi untuk pendapat Kak Rizka sendiri, layanan bimbingan kelompok itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau menurut saya seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya tadi kan tujuannya untuk belajar lebih produktif ya. Berarti kita di sini juga bisa lebih mengatur supaya kita lebih fokus belajar dan juga kita mengurangi rasa malas atau kayak kalau misalnya kita ada keinginan untuk menunda-nunda dalam mengerjakan tugas nih. Nah, iya betul. Kurangnya tepat sekali ya. Jadi sebelumnya juga Ibu akan menjelaskan nih di dalam layanan bimbingan kelompok sendiri terdapat 4 asas, yang dimana asas pertama itu adalah asas kesukarelaan. Jadi kakak-kakak di sini sudah sangat bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Semuanya bersedia? Bersedia. Oke, jadi asas yang pertama itu kakaknya udah siap, bersedia, bersukarela buat ikut bimbingan kelompok hari ini ya. Iya, Bu. Lalu untuk asas kedua itu adalah asas keterbukaan, ya betul Kak Rizka. Jadi yang dimana tiap kakaknya itu bersifat terbuka, mau menyampaikan perasaannya, apa yang ada di pikirannya. Jadi kita bebas berpendapat ya. Lalu asas yang ketiga adalah kerahasiaan, yang dimana kakak-kakaknya apa yang udah kita sampaikan di sini, kakak-kakaknya bisa menjaga privasi satu sama lain, bisa tidak membawa apa yang sudah disampaikan di sini ke ranah publik, karena apa yang sudah kita sampaikan di sini sifatnya privasi seperti itu. Lalu asas yang terakhir ada asas kenormatifan, yang dimana kita semua baik kakak-kakaknya maupun ibu sendiri mengikuti norma-norma sesuai dengan agama kita, seperti itu. Semuanya udah siap buat mengikuti layanan bimbingan kelompok? Siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengawali diskusi kita,
Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Namun agar perkenalan ini terkesan lebih menarik, kakak-kakaknya boleh nih memberikan kendalanya dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. Siapa yang kira-kira yang mau duluan? Aku boleh. Oke, kakaknya boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Nanda. Kendalanya itu aku sering ke distract sama handphone kalau misalkan lagi belajar. Itu sih Bu. Kayak gitu ya. Jadi kakaknya suka kalau lagi belajar suka nggak fokus, jadinya Iya. kalau ada notifikasi jadi kurang fokus. Siapa lagi? Aku Bu, saya Puspita. Kendala saya dalam belajar tuh biasanya sulit konsentrasi, terus juga bisa aja hari ini rajin, terus besok-besoknya tuh bisa males banget, bahkan nggak belajar sama sekali. Jadi semangatnya tuh kadang muncul di waktu-waktu tertentu aja ya. Jadi di satu waktu itu kamu semangat banget, tapi besok kamu ngerasa capek gitu ya. Iya, nanti bakalan kita bahas ya bareng-bareng. Kira-kira ada yang lagi? Bu, Oke. nama saya Elvira. Saya tuh biasanya sulit menghadapi mana dulu nih yang harus saya kerjain gitu karena banyaknya tugas. Jadi kadang saya bingung harus mulai dari mana gitu Bu. Seperti itu ya kakak Elvira. Jadi kakaknya merasa bingung harus mulai dari mana. Jadi kakaknya jadi nggak mengerjakan sama sekali atau bagaimana? Biasanya tuh saya nulis di catatan gitu Bu, kayak misalnya deadline yang awal tuh yang mana gitu. Nah baru mungkin saya bisa kerjain yang deadline yang terdekat gitu. Tapi kadang ngerasa bingung aja gitu harus kayak gimana. Intinya dari si tugas yang numpuk itu deadline yang dekat juga membuat saya bingung tetap Bu. Baik kakak Elvira ya tadi ya. Oke, ibu tampung dulu ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau perkenalan? Saya Bu, perkenalkan saya Hilda. Saya suka belajar tapi sering kebanyakan ikut aktivitas organisasi. Jadi waktunya terbagi gitu Bu. Suka terbagi. Jadi hal yang menjadi kendala kamu itu susah membagi waktu ya. Iya, Bu. Oke, Kak. Baik, setelah dari kakak Hilda, siapa lagi yang mau perkenalan? Saya Eli. Masalah saya suka cepat bosan kalau belajar sendiri. Kenapa ya? Iya. Jadi kamu mudah gampang bosen gitu ya. Kamu belajar beberapa menit, habis itu lupa sama pelajarannya atau gimana? Bosen. Iya, betul banget. Jadi gak fokus sama pelajaran kamu. Iya, itu Teman kalian Iya. Bu. iya benar. Kadang kalau hal kayak gitu beneran bisa bikin kita jadi pembelajaran tidak produktif. Betul. Setelah kakak Eli, ada yang belum perkenalan? Oh iya, kakaknya. Aku Rifani. Kalau aku tuh biasanya suka fokus kalau keadaan rumah tuh lagi rame, jadi kayak kurang nyaman aja. Baik, berarti kamu yang tipikal yang butuh suasana tenang ya, kakak Rifani. Iya Bu. Baik, ibu tampung ya. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu, Oh iya, kakaknya. memperkenalkan nama saya Aldi. Saya biasanya lebih suka belajar di malam hari, tetapi sering jadi ketiduran. Kamu belajar di waktu malam hari. Kenapa? Baik, ibu akan tampung dahulu. Ibu ngerti sih. Jadi kamu kamu belajar, tapi karena kondisinya mungkin karena kamu udah kelelahan, jadi kamu ketiduran gitu ya. Jadi kondisi pelajarannya pun tidak produktif. Baik, ibu tampung ya. Nah, jadi kan kita jadi tahu ya Bu, kalau misalkan di antara kita tuh pasti punya masing-masing permasalahan dalam belajar. Kayak tadi contohnya terdistrak, terus habis itu ada yang susah mengatur prioritas untuk mengerjakan tugas, terus juga tadi gampang terlelap karena bosan mungkin dalam belajar kayak gitu. Betul. Nah, sekarang mari kita untuk memasuki diskusi inti ya, agar kita berbagi strategi dan pengalaman menurut kalian nih. Jadi, menurut kalian apa sih strategi atau cara agar mengatasi kendala dalam belajar ini? Saya mau coba. Apa itu? Oke, kalau saya biasanya saya bikin jadwal harian, kayak misalnya hari ini, terus saya ngapain aja, terus misalnya kalau ada tugas untuk hari ini
ngerjainnya tugas yang hari ini saya buat jadwal. Cuma kadang kita kan suka ada yang namanya males atau kayak kita nanti dulu deh kayak tunda-tunda gitu kan. Jadinya jadwal yang sebenarnya saya buat itu kadang suka nggak konsisten Bu. Jadi apa yang udah kamu rencanakan Nggak kadang sesuai. nggak sesuai, Iya. kadang kamu lupa sendiri Iya. mungkin juga ya. Kalau menurut ibu, mungkin kamu bisa memulai hal-hal kamu pertama-tama mengatur prioritas kamu. Kira-kira tugas-tugas mana yang sekiranya lebih cepat dikumpulkan. Jadi kamu mengatur tugas, misalkan dalam satu minggu terdapat dari 7 hari itu, atau dari 5 hari itu terdapat setiap harinya ada satu tugas. Kamu atur dari hari Senin itu kamu meletakkan prioritas di tanggal pertama. Jadi tugas hari Senin itu kamu harus kerjakan terlebih dahulu, lalu disambut pada tugas hari Selasanya, Rabu, Kamis. Jadi kamu harus bisa melakukan setidaknya kamu melakukannya pelan-pelan. Jadi kamu dapat mengatur notes atau notes kecil. Kamu bisa memulainya dari 1 minggu. Lalu jika 1 minggu itu kamu berhasil, tidak perlu memaksakan. Kadang-kala kan kita suka lelah ya, kadang kayak jadi Jenuh dan jenuh. susah ya untuk Iya. mau mengerjakannya juga kadang suka nggak ada mood atau nggak ada niat lagi gitu. Iya betul, ibu juga pernah merasakan kayak apa yang kamu rasakan. Pasti kayak kita udah sangat bersemangat Iya. untuk mengerjakan tugas itu, tapi kadang saking banyaknya ketampung, otak kita jadi merasa oh tugasnya banyak banget. Padahal setelah kita membuat catatan kecil, kita jadi terstruktur nih. Kira-kira tugas mana yang pertama-tama harus kita kerjakan. Rasa keingintahuan, membangun rasa bersungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang maksimal itu tadi. Seperti itu sih Kakak Elvira. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya setelah ini kakaknya bisa juga nih seperti melakukan belajar bareng. Jadi Kakak Elvira bisa menemukan semangat belajar dari lingkungan sekitar. Motivasi gitu ya? Iya, motivasi dari lingkungan sekitar. Bisa belajar bareng, bisa melihat video edukasi. Misalkan gaya belajar kakaknya lebih ke visual, seperti sebelumnya udah pada tahu kan ya gaya belajar ya? Nah, jadi misalkan gaya belajar kakak ke visual. Jadi misalkan awal pertama kali dapat tugas kakaknya malas. Habis itu kakak Elvira mencari cara nih, gimana ya caranya biar aku semangat menyelesaikan tugas ini. Nah kakaknya nggak perlu terlalu baku terpatok sama buku. Kakak Elvira bisa nonton YouTube. Bener kakak. Ya betul. Jadi seperti itu sih. Jadi membangun motivasi dari dalam diri bisa dari itu bisa dibangun dari lingkungan sekitar juga. Terima kasih Bu. Iya. Saya Bu, ya benar Bu yang tadi kata Elvira. Saya juga pakai to-do list biar jelas apa yang harus dikerjakan. Iya betul. Jadi seperti yang Kakak Elvira sampaikan di awal tadi ya, yang Kakak Elvira melakukan to-do list atau catatan kecil itu yang bisa kita imbangkan dengan kemampuan yang Kakak Rizka sampaikan juga. Benar-benar. Jadi to-do list itu sangat-sangat membantu untuk kita mengatur yang mana yang menjadi prioritas kita. Setelah kita mengetahui prioritas kita dan setelah kita mengerjakan to-do list itu, dengan kita mencoret hal yang sudah kita kerjakan, itu menjadi motivasi buat diri kita karena wah aku udah selesai nyelesain tugas ini. Nah, tinggal tugas ini itu ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Saya Bu, Ya, Kakak. saya tuh lebih suka belajar bareng teman biar ada motivasi. Kalau sendiri juga bosan apa ya? Kalau sendiri Kakak Eli cepet bosen ya. Jadi iya betul sih. Kalau belajar sendiri tuh kadang kita ngerasa kita kalau belajar sendiri pusing sendiri,
bingung sendiri, gampang jenuh juga. gampang jenuh sendiri. Iya betul, jadi kita nggak paham tapi kita bingung mau nanya sama siapa, sedangkan kalau nanya ke guru cuman ada di satu jam tertentu aja gitu ya. Jadi buat solusinya kakaknya bisa nih bikin grup atau teman diskusi atau belajar Mungkin bisa ya Bu, buat saling memotivasi. Iya, saling memotivasi. Dari layanan bimbingan kelompok ini kita juga bisa setelah ini misalnya kita bisa kakak-kakaknya kan setelah ini deket ya istilahnya ya, kakaknya bisa berdiskusi habis itu ayo kita bikin studi grup gitu. Betul. Jadi kakaknya merasa termotivasi dari yang lain. Habis itu kalau misalkan temennya udah bisa, ayo saling bantu gitu, saling menolong. Berarti bukan cuma solusi ya Bu yang didapetin di kegiatan itu, kita juga ada beberapa teman yang bisa membuat gaya belajar kita lebih baik lagi. Iya betul. Jadi dari layanan bimbingan kelompok kita sekarang itu fungsinya itu saling mengisi, saling melengkapi. Jadi kayak kita bisa saling memahami dan juga sama-sama belajar nih strategi apa yang kakak-kakaknya lakukan ketika kakaknya butuh kemampuan gitu buat belajar lebih lagi. Terima kasih. Iya sama-sama. Saya Bu. Iya. Kalau aku sih biasanya kayak nyari tempat yang tenang, kayak seperti perpustakaan. Terus biasanya juga aku nyari kayak cafe shop. Coffee shop. Iya. Jadi nggak hafal. Abis Cici kita itu dulu ya, nanti biar lama. Apa sih namanya? Briefing yang gabungannya Aldi, sekali aja, berarti kan habis Aldi, habisnya Aldi baru nanti Pak. Lagi ya. Saya Bu biasanya saya tuh kayak nyari tempat yang tenang gitu loh, kayak seperti perpustakaan, kafe yang ada private roomnya. Biasanya tuh saya ngerjain tugas tuh di tempat-tempat yang seperti gitu. Iya, seperti tadi kendala kakak Rifani adalah kesulitan untuk fokus gitu ya kalau belajar karena kondisi rumah yang ramai. Iya betul sih. Kalau menurut ibu strategi apa yang Kak Rifani ambil itu udah benar. Jadi kayak karena kita mendapatkan kondisi lingkungan rumah yang mungkin terasa kurang mendukung untuk belajar di rumah, nggak apa-apa kita buat nyari suasana baru. Kita bisa nyari itu di coffee shop, iya benar. Habis itu kita cari private room atau kita bisa datang ke laboratorium, kita bisa datang ke perpustakaan atau kita bisa ngelakuin diskusi kelompok atau main ke rumah temen yang mungkin keadaannya lebih tenang. Ya, saling melengkapi kayak yang tadi kita udah sampaikan ya. Lalu selanjutnya ada lagi. Kalau saya belajar malam itu cukup enak, tapi saya harus pasang alarm supaya nggak ketiduran lagi. Iya betul, bagus. Jadi strateginya Kakak Ali itu untuk setting alarm ya. Jadi kayak mungkin solusinya Kakak Aldi mungkin kan kalau belajar terlalu larut malam kan juga capek ya, ya benar ya. Iya, jadi agar Kakak Aldi tidak merasa jenuh atau tidak tiba-tiba ketiduran, justru Kakak Aldi mungkin bisa kita sangkut pautkan dengan tekniknya Kakak Nanda tadi, Pomodoro. Jadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, lalu 25 menit belajar, 5 menit istirahat, lalu di jam saat Kakak Aldi sudah merasa udah emang jamnya Kakak Aldi tidur, iya sudah cukup juga belajarnya, baru di saat itulah Kakak Aldi boleh tidur seperti itu. Itu udah keren. Mungkin bisa jadi buat kayak ngehindarin ketiduran itu bisa dijadwalin gak sih Bu, kayak misalnya kita jam 7 itu buat belajar misal sampai jam 8 atau jam 9, itu kan biasanya untuk usia kita waktu jam segitu tuh belum kayak ngantuk-ngantuk banget ya. Itu tuh bisa nggak sih jadi solusi buat Aldi? Iya, Karena betul. menurut aku itu adalah hal yang kalau misal emang nyamannya itu belajar malam, kalau misal udah ada jadwal dari
jam 8, 9, 10 itu justru saat dimana otak kita tuh benar-benar kayak aduh jam segini mau ngerjain tugas gitu ya, mau ngerjain tugas, benar-benar apa yang kata kakak Elvira sampaikan. Jadi benar, jadi kita mengcombine teknik dari apa yang udah kita sampaikan tadi seperti teknik kakak Nanda, Pomodoro, lalu teknik kakak Aldi sendiri. Kakak Aldinya mengatur timer ya, timer belajar. Jadi di waktu saat kakak Aldi belajar, saat waktunya kakak Aldi sudah ingin tertidur, ya itu sudah selesai, kakak Aldi udah harus tidur, nggak bisa belajar dipaksakan, ujung-ujungnya malah jadi ngantuk, iya ketiduran. Semua dari sesi diskusi ini kalian merasa jenuh gak sih? Lumayan. Iya jenuh banget ya. Kayaknya kita butuh ini nggak sih? Refreshing ya. Iya, Betul banget, ice breaking. Kira-kira ada yang mau nyaranin nggak ice breakingnya mau gimana? Nggak mau. Oke, nggak mau. Oke, dari ibu ya berarti. Oke, jadi ibu punya ice breaking. Yang dimana caranya itu kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Oke, udah paham ya. Kalau siang, kalian tepuk 2 kali. Oke, kalau sore, kalian tepuk 3 kali. Oke, kalau malam, kalian gak boleh tepuk. Oke. Bukan tepuk pramuka. Kalau ada yang salah, joget. Iya, joget, tak boleh balik. Ada yang tahu tak boleh? Boleh banget. Kali Bu. Ini Bu contohnya Bu. Iya. Kalau suka boleh-boleh. Velocity ya, bikin Velocity di-upload di first account Instagram. Oke, benar, baik, betul ya. Kita bikin Velocity, upload di Instagram. Oh ya, betul. Kita tuh kadang kayak anak-anak zaman sekarang tuh Bu susah banget tahu buat kayak kenapa kawan ya. Tapi ini tuh sebuah tantangan kok Bu buat Iya, kita. benar. Jadi supaya lebih berani gitu buat tunjukin Iya, ke betul. oke kita mampu gitu. Betul, karena kan kadang kita malu ya. Iya, berani. Kita ada image gitu kan. Apalagi kalau di first account-nya ada Mas Krai. Ada Mbak. Gimana Bu? Itu urusan. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ibu mulai ya. Pagi. Sore. Kita ulang lagi ya. Kalau nggak biar gampang, Ibu mulai bener-bener pagi, siang, sore, malam. Kita pemanasan dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Cobaan dulu ya. Udah ngerti kan berarti? Oke. Kakak Nanda nih udah dapet trigger ya kita. Sarang satu ya. Awas nih. Berarti kalau sekarang yang udah salah itu harus banget ya Bu. Harus joget. Oke. Bikin velocity. Oke, kita mulai. Pagi, sore, malam, sore, siang, pagi, malam. Oke, nanti pokoknya kakak Elvira harus ngasih tahu ke kita ya. Atau tag kita baru. Iya, benar-benar harus tag kita. Oke, baik. Harus di first. Lumayan refresh otak. Lumayan refresh semuanya. Ya, seru. Iya, seru ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke materi. Kalau dari tadi nih, kayak bagaimana kalau kita udah bikin to-do list, tapi dari to-do list itu sendiri gak kita lakuin, kira-kira gimana solusinya? Kalau saya mau coba. Iya, boleh. Boleh duluan, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya
yang udah sepengalaman saya lakuin. Kalau misalnya saya pengen sesuatu itu kan saya tulis supaya saya nggak malas melakukan itu. Saya biasanya bikin reward supaya jadi stimulus saya buat ngerjain sesuatu. Misalnya saya tuh kalau misalkan saya berhasil ngerjain sesuatu sesuai target gitu, saya pasti beli barang sesuatu apapun itu sebagai reward saya, penghargaan diri saya kalau misalkan saya tuh akhirnya menyelesaikan itu gitu. Jadinya itu jadi stimulus saya buat kayak lebih semangat supaya saya bisa beli barang baru kayak gitu. Iya betul. Berarti dalam catatan membeli barang tapi harus ada hal yang dikerjakan dulu ya kan. Berarti bukan membeli barang tapi nggak ada apapun. Nggak sia-sia. Iya betul. Kalau aku sendiri biasanya aku tuh minta bantuan dari orang lain, Bu. Karena aku kan tipe orang yang kayak agak lupa juga ya, karena udah bikin catatan juga kadang masih kayak ternyata nih hari ini tuh ada deadline gitu. Kan otomatis itu kita harus cepet-cepetan dong, kayak yang tadi bilang kayak harus buru-buru, dan itu hasilnya nanti nggak maksimal. Dan itu udah terjadi gitu, udah aku pernah alami sendiri. Nah makanya makin kesini itu tuh aku ternyata ngebutuhin orang buat kayak nyadarin aku kalau misalnya hari ini nih ada jadwal deadline gitu, ada tugas. Nah aku tuh kadang makanya aku tadi yang dibilang itu tuh butuh banget teman kayak belajar gitu. Iya betul. Ih bagus banget Pak. Baik, yang terakhir ada yang mau menambahkan? Jadi menurut aku kayaknya solusinya tuh kan kayak tadi aku sendiri tuh mudah ke distract gitu kan kalau dengan handphone. Jadi aku kalau misalkan lagi belajar solusinya aku naruh handphone tuh jauh gitu loh, bukan handphone aku taruh di kamar tapi aku belajar di ruang tamu. Iya itu solusi yang Karena aku jadi kalau misalkan handphone yang jauh tuh jadi lupa gitu, nggak ingat handphone. Iya betul. Jadi fokus kamu di saat itu jadi fokus untuk belajar gitu ya. Kita jauhkan segala distraksi kita dari pelajaran itu ya. Jadi kayak benar-benar fokus ke pelajaran. Iya benar. Jadi kalau misalkan disimpulin daripada pembelajaran hari ini gitu ya Bu, kayak jadi kita tuh dapat apa ya, kayak solusi kalau misalkan kita tuh banyak sebenarnya permasalahan itu. Jadi kita dapat nih kalau misalkan solusinya apa, contohnya kayak tadi bikin to-do list, atau dari tadi yang Pomodoro itu kan yang istirahat sama dibagi waktu dengan belajar, terus juga Mengatur tadi prioritas. iya benar. Jadi kita lebih banyak dapat solusi sih di sini. Iya betul. Jadi kita jadi bisa mendapatkan solusi, mendapatkan mungkin teman belajar setelah Iya, ini. benar. Iya betul. Iya, Benar. Jadi mungkin dari layanan bimbingan kelompok kita hari ini tuh sangat-sangat memberikan berkesan nggak? Kesannya. Jadi pesannya seperti apa yang udah Kakak Rizka sampaikan, ketua kita mengenai layanan bimbingan kelompok ini. Mungkin selanjutnya jika kita nih selanjutnya bisa lakukan layanan bimbingan kelompok kembali ya. Nanti mungkin jika kita ada waktu kembali, kita atur untuk melakukan layanan bimbingan kelompok dan kita mengevaluasi nih dari hasil layanan bimbingan kelompok kita hari ini gimana ya. Kayak buat kedepannya apa lebih baik atau Iya betul, dari apa yang sudah kita diskusikan. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. September, S-nya apa? Sekarang kamu sama yang lain, awalnya cuma cobain, tapi ku ketagihan, amin. Setelah kalian menyaksikan video layanan bimbingan kelompok klasikal, seharusnya kalian sudah mengerti dan tahu bagaimana bimbingan kelompok klasikal itu. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian tahu nggak apa itu BK kelompok? BK kelompok merupakan layanan konseling dalam suasana kelompok. Beres coy. Lucu banget guys. Dah. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Oke, kakaknya siapa Mbak? Semangat banget. Guys, jadi sekarang apa? Kita mau bikin Tuh, 2, 3. Assalamualaikum. Iya dong. Salam baik. Iya, edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil BKP.